Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu hari ini. Gimana Bapak kabar Bapak hari ini? Baik. Iya ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya. Sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau yang disebut dengan supervisi kelas. Nah sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, sehingga diharapkan nanti dapat membantu kita mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik Pak. Selanjutnya, selain tujuan supervisi, saya juga menyampaikan tujuan diadakannya percakapan pra-observasi ini, yaitu untuk mengetahui aspek-aspek kegiatan yang akan dikembangkan pada kegiatan observasi nanti. Sekaligus sebagai persiapan awal Bapak dalam praktik pembelajaran nanti supaya lebih siap dan lebih percaya diri ya Pak. Nah, langsung saja ya Pak, saya akan menanyakan kepada Bapak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti dalam praktik pembelajaran Bapak di kampus? Oke, baik Bu. Sebelum saya sampaikan tujuannya, saya akan mengajar di kelas 5 Ya. dengan materi bilangan berpangkat dan akar pangkat. Jadi untuk materi ini tujuan pelajaran yang akan dicapai oleh siswa kelas 5 yang pertama yaitu siswa mampu memahami operasi bilangan berpangkat, baik itu pangkat 2 dan pangkat 3. Karena saya akan mengajar untuk bilangan berpangkat 2 dan 3. Selanjutnya setelah siswa mampu memahami, siswa harus mampu juga untuk mengidentifikasi masalah tentang bilangan berpangkat tersebut. Nah, di sini maksudnya yaitu baik itu masalah penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Dan yang terakhir yang harus siswa harus capai yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah tentang bilangan berpangkat. Nah, di sini yang ditekankan adalah bagaimana cara siswa mengerjakan soal, baik itu pangkat tunggal ataupun bilangan berpangkat yang dioperasikan. Nanti ada 3 tujuan ya Pak ya. Pertama memahami bilangan berpangkat, kemudian mengidentifikasi, dan terakhir menyelesaikan masalah ya. Selanjutnya untuk area pengembangan Pak. Kira-kira di bagian mana yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran nanti? Nah, untuk area pengembangan ini saya ambil dari pengalaman sehari-hari, khususnya siswa kelas 5. Untuk siswa kelas 5 ini yang sangat-sangat kurang, yang pertama itu minat Bu, yang kedua motivasi, dan yang terakhir ya tentu saja hasil belajar. Jadi ketiga ini yang mau saya kembangkan sehingga nanti tujuan pembelajaran materi yang akan saya sampaikan itu tercapai. Jadi yang pertama minat. Setelah siswa muncul minat belajarnya, lalu saya akan memotivasi siswa tersebut dengan beberapa cara, baik itu strategi, model ataupun metode. Nah, dengan munculnya minat dan timbulnya motivasi siswa, diharapkan anak kelas 5 mendapatkan hasil belajar yang baik. Jadi ada 3 poin yang ingin Bapak kembangkan, yaitu dari minat siswa, motivasi, dan hasil belajar siswa ya. Selanjutnya Pak, untuk pencapaian pembelajaran Bapak hari ini, kira-kira strategi apa yang sudah Bapak persiapkan? Ya, strategi yang akan saya terapkan yang berhubungan dengan minat dan motivasi belajar siswa tadi Bu ya. Jadi untuk memunculkan minat dan motivasi, saya akan melakukan strategi yang berhubungan dengan permainan atau pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi hal ini diharapkan mampu membuat minat dan motivasi siswa itu bisa berkembang gitu kan. Jadi model yang saya pakai yaitu model PAIKEM. PAIKEM itu adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi strategi tadi saya sesuaikan dengan model PAIKEM tadi Bu. Metode yang saya pakai yaitu dengan kelompok.
Jadi nanti siswa melakukan aktivitas belajar itu dengan kelompok. Nanti kita akan bagi kelompok itu disebut heterogen gitu. Saya gabung antara kemampuan yang sedang, rendah maupun tinggi. Kemudian yang terakhir, media yang saya pakai yaitu kartu soal dan kartu jawaban. Ya, ya. Jadi kan strategi Bapak yaitu menciptakan game gitu ya supaya siswa lebih menyenangkan dalam proses pembelajaran. Kemudian dengan metode diskusi kelompok gitu ya Pak. Nah, selain itu kira-kira ada media khusus lain yang Bapak gunakan dalam pelajaran nanti? Medianya cuma mungkin bukan disebut media tapi tempat yang saya gunakan ya otomatis di luar kelas. Di luar kelas? Iya, di luar kelas supaya siswa bisa bergerak aktif. Dengan permainan game yang Bapak rancang tadi ya. Kemudian setelah itu untuk sasaran Bapak sasarannya di kelas 5 ya Pak? Iya, kelas 5. Kemudian untuk praktik observasi nanti kira-kira kapan Pak waktunya kita laksanakan untuk observasinya? Ya, insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 24 Mei besok kita laksanakan. Ya, di hari Rabu besok kan? Ya. Oke. Selanjutnya setelah proses observasi besok, saya akan informasikan bahwa nanti kita akan mengadakan lagi percakapan pasca observasi ya. Nanti kita sepakati kapan waktunya. Nah, sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pra observasi kita kali ini? Jadi dari yang Ibu tanyakan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan hari ini saya bisa menyusun kerangka atau peta konsep untuk yang saya sampaikan besok di kelas 5. Jadi dari mulai tujuannya, terus strateginya, kemudian media. Iya, berarti Bapak hari ini mendapatkan semacam peta konsep gitu ya, seputar apa yang akan disampaikan besok pada hari ini. Iya. Baik Pak, demikian terima kasih atas waktunya telah bersedia melakukan percakapan pra observasi pada hari ini. Selanjutnya sampai ketemu besok di hari Rabu ya Pak. Saya akan mengamati Bapak. Kemudian saya informasikan bahwa besok saat proses pembelajaran berlangsung saya akan mencatat semua kegiatan yang Bapak lakukan pada proses tersebut. Demikian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.